Sufi adalah orang yang betul-betul mengamalkan syariat dengan secara udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke agama Islam ini secara menyeluruh. Jadi dia jalankan syariat itu dari semua segi dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sobat TKNN, alhamdulillah saat ini tim TKN News sangat senang dan berbahagia sekali karena kita sedang berada di kediaman Habib Novel. Insya Allah kita akan banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syaiful cerah. Insyaallah. Mohon doanya Habib. Alhamdulillah. Jadi kesibukan Habib di masa pandemi seperti apa nih Habib? Tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tidak ada beda. Cuman bedanya kajian yang tadinya offline itu hampir berkurang 99%. 99%. Ya, lainnya saya rubah jadi online. Ya, lebih banyak ngajar di YouTube. Alhamdulillah. Yang penting jamaah bisa tetap mendapatkan pencerahan ya. Betul, sama-sama kita bisa ngajar, yang lain juga bisa belajar. Karena yang mengajar itu juga tercerahkan. Mudah-mudahan yang belajar juga tercerahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi tidak ada halangan ya Bib ya untuk terus mendakwahkan ajaran Islam ini. Tidak ada, karena yang namanya dakwah itu kan bukan menyeru hanya manusia. Ya, menyeru manusia dan jin satu itu. Yang kedua, yang diseru kan sebetulnya bukan orang lain. Nomor satu kan menyeru dirinya sendiri. Jadi ada orang nggak ada orang, ada pendengar nggak ada pendengar. Iya, ada pendengar nggak ada pendengar, ada yang melihat nggak ada yang melihat. Selalu kita dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Allah. Jadi tidak ada masalah. Bukan jumlah, bukan banyaknya orang. Tapi bagaimana kita mendakwahi diri kita sendiri, itu dakwah. Jadi yang disebut dakwah sukses itu bukan berarti di like banyak orang, di komentari banyak orang. Enggak, karena ada juga nabi yang sampai tidak punya pengikut. Kalau kita baca sejarah Anbiyaul Mursalin, sampai ada nabi yang tidak punya pengikut. Ya, ada nabi yang pengikutnya banyak. Ukurannya bukan masalah banyak yang suka atau banyak yang nggak suka, tapi disukai nggak sama Allah Taala. Ukurannya di sana. Insyaallah. Masya Allah. Ini kalau kita ngelihat nih Bib, di masa sekarang ini kepentingan manusia ini terlihat sudah mulai bergeser. Salah satu buktinya adalah mengenai orang-orang yang anti tasawuf. Kemudian apa nih yang menurut Habib Novel lihat gitu ya, tasawuf ini sebetulnya bisa tidak dijadikan gaya hidup, kemudian dijadikan jalan keluar bagi masyarakat modern, Bib? Ya, pertama-tama ini banyak yang salah mengartikan tasawuf, termasuk orang-orang yang mengira dirinya sudah berjalan di atas tasawuf. Ya, karena tasawuf itu bukan istilah. Tasawuf itu bukan istilah. Tasawuf bukan retorika berbahasa. Jadi bukan kemampuan untuk mengutip kalimatnya orang-orang bijak. Tasawuf bukan sekumpulan orang yang pandai untuk berbicara. Tapi tasawuf itu sendiri adalah hasil daripada ihsan. Hasil ihsan. Jadi kalau kita bicara Islam itu kan ada syariatnya, ilmunya, kemudian ada pengamalannya, pelaksanaannya. Biasanya kalau pengamalan tuh namanya kan lagi berjalan, jadi menempuh jalan, itu thariqahnya. Kemudian ada buahnya. Ya, buahnya itulah hakikat itu. Nah, tasawuf adalah proses dari mulai orang itu belajar. Kemudian mengamalkan sampai merasakan buah. Nah, itu bertasawuf. Sehingga kalau ada orang cuman pandai ngomong, nggak bisa disebut sufi walaupun dia hafal semua ucapan ahli tasawuf, dia hafal ucapannya semua ulama, bahkan seakan-akan dia mengenal Allah dengan kalimatnya, maka dia bukan sufi. Tidak bisa disebut sufi. Enggak, sufi bukan seperti itu. At-tasawuf wal khuluq. Tasawuf adalah akhlak. Man zada 'alaika fil akhlak faqad zada 'alaika fit tasawuf. Siapa yang
lebih berakhlak dari kamu, maka dia lebih bertasawuf. Nah, tasawuf standarnya akhlak. Akhlak. Nah, tasawuf wal amal. Tasawuf itu amal. Jadi praktek. Jadi bukan orang duduk nih. Kadang pernah ada satu orang datang ke rumah paman saya, kemudian berkata, sekarang saya lagi membahas tasawuf, lagi ngajarin tasawuf. Kemudian dengan senyum paman saya mengatakan, tasawuf itu bukan pembahasan. Tasawuf itu bukan pembahasan. Nah, tasawuf itu adalah perbuatan. Bagaimana ketika seorang itu dicaci dia bisa bersabar, kemudian balas cacian dengan kebaikan. Nah, itulah tasawuf. Tasawuf itu adalah praktek. Makanya kalau kita lihat sufi itu bukan orang yang pandai berkata-kata. Lisanul hal afsah min lisanul maqal, sampai menjadi semboyannya para sufi, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau yang namanya praktek, ya, perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan. Makanya para sufi suka mengajarkan dengan langsung praktek, bukan dengan omongan-omongan. Kasih teladan ya. Iya, kasih teladan. Biasanya yang catat itu kan murid-murid. Murid-murid mencatat nasihat gurunya. Nah, yang repot nih akhirnya muncul sekelompok murid yang sibuk dengan catatan tapi tidak sibuk dengan amal. Sibuk dengan catatan dan sibuk dengan amal. Sementara para guru itu mengajarkan amal. Ya, ilmu memang dengan belajar, dengan mencatat itu pasti prosesnya orang cari ilmu ya. Tapi tasawuf bukan itu. Ya, praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru namanya orang bertasawuf. Karena itu tasawuf sangat cocok untuk siapapun, karena tasawuf Islam itu sendiri. Tasawuf Islam itu sendiri. Islam itu sendiri, bukan sesuatu yang dari luar Islam dibawa masuk ke Islam, enggak. Tapi Islam itu sendirilah dia tasawuf, upaya untuk menjernihkan semuanya. Menjernihkan lahiriahnya, menjernihkan pikirannya, menjernihkan hatinya dengan ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Itulah orang yang bertasawuf. Sehingga semuanya sifatnya amal. Semua sifatnya amal. Amal. Nah, ini amal itu macam-macam ya. Amal macam-macam. Zikir itu juga amal. Nah, ada sekelompok orang yang menganggap sufi itu orang yang duduk berzikir dengan suara keras. Seakan-akan kalau udah duduk berzikir bersuara keras, kemudian dia sufi. Ya, nggak juga seperti itu. Nggak juga seperti itu. Dia zikir suara keras tapi utang nggak bayar. Gitu. Ya, ini bukan sufi namanya. Dia zikir suara keras tapi dia nipu orang di sana dan di sini. Bukan sufi seperti itu. Tasawuf adalah ini orang mengira sekelompok orang sudah duduk misalnya gitu ya, baca rotib. Ya, rotib yang seperti dibaca oleh banyak ulama. Dia merasa saya udah baca rotib, saya udah bertasawuf, saya sufi. Nggak seperti itu. Jadi kalau kamu baca rotib sekalipun, kemudian kamu zikir sebanyak apapun, tapi kamu durhaka sama orang tuamu, maka kamu bukan sufi. Ya, sufi adalah orang yang betul-betul mengamalkan syariat dengan secara udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke agama Islam ini secara menyeluruh. Jadi dia jalankan syariat itu dari semua segi dengan maksimal. Itulah yang namanya tasawuf. Ya, bukan cuman comot-comot. Iya, comot-comot, istilah bagus. Comot. Jadi sebenarnya anak itu justru yang paling pelajaran Islam yang paling dini bisa diajarkan kepada anak itu justru tasawuf ya. Betul. Nah, saya mau ambil contoh sederhana. Ada seorang di para habaib itu ya. Ini menjadi kisah yang diturunkan turun temurun. Para habaib menceritakan ke keluarganya, ke anak-anaknya, ke murid-muridnya. Dulu orang-orang dulu, di antaranya orang-orang di Maroko sana, ya di Maghrib, di Maroko sana, mereka itu kalau mendidik anak untuk punya ikatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan nyuruh anak ngucap zikir saja. Kalau zikir udah pasti, anak diajari zikir itu sudah pasti. Tapi itu kan di lisan. Tapi pada praktek, sampai-sampai waktu masih dalam timbangan, itu yang merawat anak tadi, yang mengasuh anak tadi, baik itu ibunya sendiri atau itu yang baby apa itu? Babysitter. Itu wajib kalau mau nyuapin sesuatu ke mulut anak, mengucapkan ini dari Allah. Oh, ya ini dari Allah. Sampai segitunya. Segitunya. Nanti kalau anak itu sudah mulai bisa bicara, mau dikasih makanan syaratnya harus minta sama Allah. Ayo kamu doa dulu, minta sama Allah. Orang tuanya baru ngambilkan makanan.
Ya, kamu doa minta sama Allah. Ini dari Allah. Ketika orang tuanya ngasihkan juga bilang ini dari Allah. Beda dengan kita sekarang. Ini hadiah ya dari ayah ya. Oh iya. Ini hadiah dari ibu ya. Jadi yang rusak anak itu ya kita sendiri nih orang tua. Alaqahnya dengan Allah diputus dengan kalimat dari orang tuamu, dari ayahmu, dari ibumu. Ini siapa? Ini siapa? Betul. Ya dia tidak diarahkan dari Allah. Sementara orang dulu semua mau makan minta sama Allah. Orang tuanya ngasihkan makanan tapi bilangnya ini dari Allah. Ya, dari Allah. Sehingga anak diajari untuk kenal ya hatinya dan ngikat sama Allah Taala mulai dari nol. Dari bisa ngomong sampai dia bisa bicara. Nah, itulah tasawuf. Jadi praktek. Masya Allah. Bukan teori. Ini ilmu mahal banget Habib. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah saya baru bisa ngomong nih. Berarti saya belum bertasawuf. Baru bisa ngomong ya. Kita baru bisa bahas ya. Kita belum bertasawuf, tapi kita lagi belajar gimana menjadi orang yang betul-betul sampai derajat sufi. Karena arti sufi itu mahal, bukan murah. Sekarang kadang-kadang orang pakai sarung, pakai baju takwa seperti ini, pakai kopiah putih, sedikit dia ceramah atau mungkin saya baca rotib sedikit, ada orang mengatakan itu Habibnya sufi itu. Ya, pakaiannya agak lusuh sedikit, wah itu zahid itu, zuhud itu ya. Rumahnya megah dibilang cinta dunia. Tapi kalau rumahnya reot dibilang ini sufi ini. Jadi sufi identik dengan orang-orang yang hidupnya susah, rumahnya reot ya, masya Allah gitu. Nggak enak banget jadi sufi gitu ya, nggak enak banget. Padahal nggak seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau pemahaman terhadap tasawuf itu benar ya Bib ya, itu justru tasawuf itu harus diajarkan sejak dini banget dan cerita-cerita itu harus bisa berlanjut tuh Habib cerita. Supaya anak disuapin, masya Allah, digendong, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ya memang itu indah ya. Kan itu hasil prakteknya orang dulu. Jadi orang dulu prakteknya seperti itu. Nah sekarang ada penurunan sampai generasi sekarang ini ya sudah jauh sekali dari generasi yang dulu. Orang dulu semua keluarganya sampai saya ambil satu contoh, ada satu Habib ini. Dia lagi ceramah di masjid, ngajar di masjid di depan murid-muridnya. Kemudian ada satu orang yang nggak suka. Jadi orang nggak suka itu kan dari zaman dahulu kala ya, nabi-nabi terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW, zamannya ulama itu sunnatullah, memang harus ada ya, manusia seperti itu harus ada. Kalau enggak nanti alamnya enggak indah. Makanya kalau ada orang nggak suka sama kita jangan lebih. Kenapa sih dia nggak suka sama kita lebih, kita ikut marah? Dari dulu udah ada. Udah ada. Orang boleh suka ya, orang boleh nggak suka. Jangan paksa orang mencintaimu dan jangan marah ketika orang membencimu. Nah, ini aturan hidup kita seperti itu. Nah ini ada satu Habib lagi ceramah dicaci maki dia, dihina sama satu orang. Kemudian dia pulang sampai di rumah nangis. Nah, istrinya nanya sama suaminya, kenapa kamu nangis? Dijawab, tadi saya dicaci maki orang waktu ceramah. Maka istrinya negur suaminya. Ini coba kita lihat ya, rumah tangga yang sudah bertasawuf ini. Nah, istri yang ngomong, kamu dicaci maki orang nangis. Seharusnya itu kamu maafkan dia, kamu doakan dia, bukan kamu nangis seperti ini. Nah, dikira istrinya itu nangis karena kecewa, ya karena marah gitu kan, karena sakit hati. Suaminya menjawab, saya bukan nangis karena sakit hati. Lantas kenapa kamu nangis? Saya nangis karena kenapa saya baru memaafkannya setelah sampai di rumah. Allah. Kenapa saya terlambat? Seharusnya tadi ketika dia caci maki itu langsung saya maafkan. Kok ada jeda sekian menit saya baru memaafkan. Ini berarti betapa jeleknya saya, betapa buruknya saya. Inilah tasawuf. Kalau kita bisa seperti itu indah ya. Senang muhasabah. Muhasabah. Karena lahir dari ihsan. Tasawuf itu lahir dari ihsan. Anta abudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau ilmu salat biasanya namanya ilmu fikih. Ya. Nah, ilmu untuk menjadikan salat itu bisa ihsan, ya itulah tasawuf. Makanya tasawuf dari mulainya ilmu syariatnya, thariqahnya, hakikahnya semua masuk ke sana. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa. Oke, ini ada satu pertanyaan juga nih Habib, masih mengenai sufi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan wali majdub nih Habib? Wali majdub. Ini menarik ini ya. Sekarang ini ada orang aneh sedikit dibilang majdub gitu ya. Orang nyeleneh sedikit dibilang majdub ini. Ini wali majdub.
Sebenarnya wali majdzub ini bukan sembarang pangkat, ini pangkat yang sangat tinggi. Karena majdzub artinya diangkat sama Allah, ditarik sama Allah. Orang itu untuk menjadi kekasih Allah prosesnya secara syariat ada 2. Yang pertama dengan dia belajar, mengamalkan, menjalani sampai diangkat jadi wali. Ya sama seperti orang mau jadi pejabat, dia mulai ikut partai misalnya begitu kan, kemudian dia tekun di partai sampai akhirnya dia diangkat sebagai pejabat. Nah, jadi wali, formalnya gitu. Tapi ada yang tidak formal. Jadi orang lagi duduk di rumahnya tiba-tiba dipanggil sama presiden. Ya, kalau yang manggil presiden kan boleh toh ya. Boleh. Dipanggil sama presiden diangkat ya. Jadi penasehat presiden. Jabatan yang sangat tinggi ini. Nah, wali majdzub juga seperti itu. Ada orang yang prosesnya dari belajar, ngamalkan sampai diangkat jadi wali Allah. Nah, tapi ada orang yang tadinya nyantai-nyantai saja, dia nggak pernah belajar. Ya, bahkan dia belum mengamalkan seperti orang lain. Itu tanpa ikhtiar ya. Tanpa ikhtiar tiba-tiba diangkat sama Allah Ta'ala, dipilih jadi wali majdzub, wali yang ditarik. Akhirnya wali majdzub ini mengalami sesuatu yang beda dengan kebanyakan orang. Nah, ibaratnya orang desa yang pedalaman, gak kenal internet, gak tahu ada TV, gak tahu ada gedung pencakar langit, tiba-tiba diajak pergi ke Jakarta. Kemudian lihat Masya Allah, gedungnya, bangunannya semuanya. Terus setelah itu dia pulang ke desanya, dia cerita, saya lihat gedung seperti ini, saya lihat seperti ini, saya lihat ada kendaraan bisa jalannya cepat, ada yang bisa terbang. Yang desa ngomong apa ini? Apa sih? Ya, dia dianggap orang aneh. Orang aneh. Karena dia menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya. Dengan cara-cara yang kadang juga agak aneh. Maka disebut majdzub. Tapi nggak setiap orang aneh kemudian majdzub. Tidak setiap orang aneh. Ya, tapi karena baiknya masyarakat Indonesia, baiknya kita ini husnudzonnya, setiap ada orang yang nyeleneh sedikit dibilang majdzub. Ya, biar kita tidak berprasangka buruk pada orang lain. Insyaallah begitu. Masya Allah. Kalau dari segi adab itu bagaimana Habib? Kita terhadap wali majdzub yang kita anggap wali jadzab atau enggak itu ya. Nah, jadi orang itu harus pegangan sama syariat. Ya pegangannya sama syariat. Kalau pegangannya sama syariat, berhadapan dengan siapapun insya Allah benar. Ya berhadapan dengan siapapun insya Allah benar. Kalau pegangannya syariat. Ketika ada orang yang punya ilmu, kita hormatinya sesuai syariat. Ketika ada orang tua, kita hormatinya sesuai syariat. Ketika ada orang yang memusuhin kita, ya kita pun menghormatinya sesuai syariat. Ka'annahu waliyun hamim, sampai 2 orang bermusuhan seperti 2 orang bersahabat. Syariatnya kan seperti itu ya. Ketika ada orang yang berlawanan sekalipun kita suruh menghormati lawan tersebut, enggak berdebat dengannya, mempersilahkan dia bicara dulu selesai, kemudian baru kita bicara. Seperti Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir sebelum penyihir itu masuk Islam kan? Nabi Musa mengatakan silahkan kalian lemparkan dulu tongkat kalian. Ya, ada adabnya, bahkan sampai sama musuh pun yang mau perang itu ada sopan santunnya, apalagi kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya kita terapkan adab yang ada dalam syariat. Bagaimana kita tidak boleh memandang remeh, tidak boleh kita berbicara dengan suara yang tinggi di hadapannya. Seperti kalau ngobrol sama orang lain. Ya, semua adab itu kita pakai kepada orang soleh tersebut, baik dia majdzub maupun tidak majdzub. Sama sebetulnya, tidak ada bedanya. Jadi sama. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagi nih Habib. Habib novel ini kan saya lihat nih di rumah ada Habib Anis. Ini saya juga pengen dengar cerita nih, karena kan 2 pusaka yang ditinggalkan Rasulullah itu kan Kitabullah dan Itrati Ahla Baiti. Mungkin ada cerita nih Habib mengenai keteladanan Habib Anis yang bisa kita petik. Ya, kalau bicara Habib Anis rahimahullah, ini mau sampai kiamat buat saya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Karena kebetulan saya duduk dengan beliau cukup lama. Kenal beliau sejak kecil ya, sejak kelas 2 SD itu saya udah kenal beliau. Setiap malam Jumat hadir maulid, lihat wajah yang teduh, yang indah gitu.
Terus bertahun-tahun sampai beliau meninggal dunia. Dua hal yang menarik dari sekian banyak itu, kalau boleh disampaikan dalam waktu yang singkat ini, dua hal. Yang pertama, beliau pengen melayani dengan sepenuh hati. Jadi itu melayani itu dengan sepenuh hati. Nggak ada istilah setengah-setengah. Totalitas. Ya, totalitas dan perfeksionis. Sampai satu contoh kecil, di Solo waktu itu orang pakai baju takwa seperti ini, pakai kopiah putih seperti ini, waktu itu ya. Kalau masuk masjid tampak aneh, gharib. Ya, karena kan ini sudah Pak Haji gitu ya. Kalau udah pakai kopiah putih Pak Haji. Yang belum haji pakai peci hitam kan gitu. Iya. Jadi kalau kopiah putih Pak Haji, padahal nggak seperti itu kan. Pakai kopiah putih ini kan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang ke masjid pakai kopiah putih seakan-akan terasing ya. Terasing. Bagaimana cara Habib Anis untuk membuat masyarakat yang ada di Solo kalau lihat orang pakai kopiah putih nggak asing lagi? Beliau kan punya toko. Habib Anis ini punya toko, jual baju takwa, jual kebutuhan sehari-hari. Nah itu kalau ada orang yang belanja, sering kali dikasih bonus kopiah putih. Dikasih bonus kopiah putih. Nah mau tidak mau yang dapat itu satu merasa senang dikasih Habib Anis, yang kemudian dipakai sehingga di masjid-masjid mulai banyak orang pakai kopiah putih. Jadi nggak sungkan lagi. Nggak sungkan lagi. Jadi tidak pakai nggak usah nasihatin A sampai Z, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Itulah tasawuf, praktek langsung. Sehingga orangnya mau pakai kopiah putih. Akhirnya menjadi membudaya ya. Jadi hal yang nggak asing lagi itu kopiah putih. Totalitas. Jadi ketika beliau pengen gimana ya masyarakat nih biar bisa menerima kopiah putih, kemudian senang dengan kopiah putih, maka beliau bukan sekedar ngomong, tapi keluarkan hartanya, kemudian praktekkan langsung ya biar orang itu pakai kopiah putih. Ini contoh yang sederhana. Kemudian melayani tamu. Kalau melayani totalitas, nggak pernah setengah-setengah. Pernah ada tamu tuh dari Yaman ya. Tamu dari Yaman, kebetulan juga pejabat dari kementerian di Yaman sana berkunjung ke Solo, itu pengen ketemu Habib Anis. Jadi ada urusan dengan urusan negara ya, urusan negara, karena di Solo jadi pengen ketemu Habib Anis. Maka saat itu Habib Anis mengatakan, saya akan bawa kamu ke Tawangmangu. Tawangmangu itu gunung kan ya di dekat Solo, yang pemandangannya sangat indah. Walaupun datangnya habis Jumatan, nanti maghrib mau terbang kembali ke Jakarta. Waktunya singkat. Tapi karena pengen nyenengin tamunya ini, ya kamu saya ajak ke Tawangmangu, makan siang di sana, ya kemudian minum teh yang enak. Setelah itu nanti diantarkan ke bandara. Sehingga tamunya ke Solo cuma sesaat, merasa puasnya luar biasa. Saya sampai diajak untuk lihat pemandangan yang indah. Karena di Yaman sana yang dilihat kan batu ya. Kalau gunung yang dilihat kan batu. Sehingga kita lihat hijaunya Indonesia itu jadi jatuh cinta sama negara kita. Ya senang sama Indonesia tuh. Nah itu contoh bagaimana totalitas memuliakan tamu. Nah kemudian yang menarik lagi, himmahnya besar. Semangatnya tinggi. Gak pernah kalau punya semangat nanggung-nanggung. Semangatnya besar, kemudian cita-citanya juga besar, gak melihat yang dimiliki. Nah, biasanya orang punya cita-cita besar itu takut karena melihat yang dimiliki. Nggak punya modal. Nggak punya modal. Ketika beliau mau bangun masjid Riyadnya untuk dipugar jadi besar itu ya, diperluas. Beliau nggak punya uang untuk membangun itu. Ya, nggak punya uang. Ya ada uang tapi nggak punya untuk bangun itu. Kalimat yang beliau sampaikan ke saya saat itu, novel saya nggak takut karena saya punya Allah. Ya, saya punya Allah. Kemudian beliau tidak mau minta sama orang. Jadi bangun, nggak punya uang yang cukup untuk membangun, tapi nggak mau minta sama orang. Saya punya Allah. Orang bertanya-tanya apa bisa selesai itu? Subhanallah ya selesai. Semangatnya tinggi. Nah itu selalu ngajar gitu. Kalau punya semangat yang tinggi, jangan lihat yang kamu punya, lihat yang dipunya Allah. Kalau lihat yang dipunya Allah dan kamu punya Allah, ya minta sama Allah. Terus jalan saja. Gak usah kebanyakan dipikir
fikir gitu. Semangatnya menggebu-gebu, kuat gitu. Sehingga pernah beliau kan sakit jantung ya. Sakit jantung itu ya sudah lumayan sebetulnya sakit jantungnya itu. Tapi ngimamin tarawih 20 rakaat 1 juz seperempat. Ya Allah. Itu ngimamin. Seringkali ketika mau ngimami dadanya itu lagi sesak gitu ya. Sebetulnya kalau normal nggak kuat itu orang. Dengan dada yang sesak seperti itu harus ngimami baca dengan suara yang keras. Tapi beliau berkata karena semangatnya pengen ngimami, begitu Allahu Akbar hilang tuh sakitnya. Jadi, karena apa? Semangatnya yang kuat ini. Bagaimana menjalankan amanatnya Allah Ta'ala, mimpin orang jadi imam, mimpin makmumnya, mimpin masyarakat yang datang pengen mendengarkan suara beliau baca Al-Quran dalam sholat, ya mimpin berdoa dan seterusnya. Nah semangat yang besar itu membuat orang di sekitarnya dekat ya merasa seperti hidup nggak di dunia, seperti di jannah, seperti di surga. Sehingga di dekatnya tidak ada rasa suntuk, ya dekat beliau tidak ada rasa nggak enak, semuanya jadi enak. Terpancar energi. Karena energinya tadi semangatnya tinggi. Orang yang dekat yang tadinya semangatnya lemah-lemah, deketin aja jadi muncul semangatnya tinggi. Masya Allah. Itu Habib Anis. Banyak hal ya. Ada yang terakhir itu senyumnya. Nah itu senyumnya tuh yang termasuk bagian daripada tadi itu melayani orang. Jadi pengen ngasih orang itu seluruh hatinya dikasihkan dengan senyum. Kalau beliau ngomong sama saya, yang saya ingat ayah saya itu ahli zikir. Jadi Habib Alwi, ayahnya Habib Anis, baca kalimat La ilaha illallah 1 hari nggak bisa dihitung. Jadi orang dulu kalau di Solo, Pasar Kliwon khususnya, tasbih dulu kan dari biji-bijian tuh. Kalau pengen tasbihnya cepat mengkilap gitu ya, biar halus itu mengkilap, itu dipinjamkan ke Habib Alwi. Itu insya Allah 2-3 hari kembali udah mengkilap. Bukan digosok karena dipakai terus, tidak berhenti. Masya Allah. Jadi Habib Alwi itu nggak berhenti ngucap la ilaha illallah, nggak berhenti. Berhentinya cuma 1. Kalau ada tamu. Allah. Begitu ada tamu, pengen ngajak bicara tamunya, ya beliau berhenti, seluruh dirinya dihadapkan ke tamunya dengan senyum, ya dilayani tamunya, selesai, lanjutkan lagi. Ya, itulah yang dicontoh Habib Anis. Masya Allah. Yang memberikan sekujur tubuhnya ini untuk orang lain ya, dengan senyum. Totalitas dan semangatnya itu ya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kita ngobrol nggak terasa ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita lanjut episode kedua. Insya Allah. Oke, Sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tasawuf. Lanjut lagi di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.